Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitu tentang cara wakaf atau cara berhenti pada huruf mat. Jadi ketika kita baca Al-Quran ini, kadang ketika kita berhenti ini ada yang salah baca, bahkan ada yang ragu-ragu. Pada kali ini fokus kita cara wakafnya yaitu pada huruf mat. Huruf mat itu ada 3. Alif sebelumnya baris di atas. Yang kedua, ya mati sebelumnya baris di bawah. Dan yang ketiga, waw mati sebelumnya baris depan. Jadi ini huruf mat. Ketika kita baca Al-Quran dan bertemu huruf mat ini pada akhir bacaan, apakah nanti wakafnya berhentinya pada akhir ayat atau pada akhir bacaan sebab tanda wakaf? Jadi sekarang kita lihat pembagiannya. Untuk mengetahui cara baca wakaf huruf mat ini ada 2 keadaan. Yang pertama, ada huruf sukun. Sukun itu maksudnya mati setelah huruf mat. Maksudnya setelah huruf mat tadi, setelah alif, setelah waw, setelah ya, ada huruf yang disukunkan atau dimatikan. Sekarang kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Contoh yang pertama ini kita lihat untuk pada akhir ayat. Di sini surah Al-Baqarah ya, ayat 165. Di sini ada huruf mat. Ada alif sebelumnya baris di atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Jadi kalau ada kita temukan seperti ini, tetap za ini kita panjangkan dan baru matikan huruf terakhir. Kita baca di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Allaha syadidul azab. Azab. Oke, tetap kita panjangkan za-nya, baru matikan huruf yang terakhir. Azab. Panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harkat. Sama di sini ada alif sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Maka tetap kita panjangkan ba ini dulu dan baru matikan huruf terakhir. Wa taqatta'at bihimul asbab. Sama di sini ada panjang alif, ada alif sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Maka tetap kita panjangkan na ini dulu baru matikan huruf yang terakhir. Jadi kita baca minan nar. Itu contoh yang pertama untuk alif berada pada akhir ayat. Sekarang kita lihat contoh yang kedua untuk waw mati. Waw mati sebelumnya baris depan dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Maka cara bacanya adalah tetap kita panjangkan dan na ini kita sukunkan. Kita baca la yu'minun. La yu'minun. Sama di sini ada waw mati sebelumnya baris depan dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Maka cara bacanya, ru ini tetap kita panjangkan, setelah itu baru matikan nanya. Kita baca wa ma yash'urun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini untuk ya mati. Ya mati sebelumnya baris bawah dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Maka tetap kita panjangkan zui-nya, baru dimatikan huruf terakhir. Walahum azabun azim. Sama di sini
Ada ya mati sebelumnya baris bawah dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Maka tetap kita panjangkan ni ini dan baru matikan huruf terakhir. Kita baca, wa ma hum bimu'minin. Bimu'minin. Itu 3 contoh untuk alif, waw, dan ya yang berada pada akhir ayat. Sekarang kita lihat 3 contoh lagi yang berada pada akhir tanda waqaf. Ini yang pertama. Ada alif sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Dan di sini kita berhenti sebab tanda waqaf. Jadi cara bacanya sama dengan tadi. Za ini tetap kita panjangkan dan setelah itu baru matikan huruf yang terakhir. Kita baca, ila asyaddil azab. Azab. Tetap kita panjangkan za-nya, baru matikan huruf yang terakhir. Itu contoh yang pertama untuk akhir bacaan. Contoh yang kedua, masih dalam surah Al-Baqarah ya. Contoh semua tadi itu dalam surah Al-Baqarah. Sekarang dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Di sini ada waw mati sebelumnya baris depan dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Maka cara bacanya tetap sama. Kita panjangkan ru ini dulu, baru matikan huruf yang terakhir. Kita baca, Haruta wa Marut. Wa Marut. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ini untuk ya mati pada akhir bacaan. Ini tanda waqaf ja. Di sini ada ya mati sebelumnya baris bawah dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Maka cara bacanya sama. Fi ini tetap kita panjangkan dan na ini kita matikan. Kita baca, illa khaifin. Khaifin. Itu cara berhenti untuk alif, waw, dan ya huruf mad pada akhir ayat tadi 3 dan pada akhir bacaan sebab tanda waqaf 3. Sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Ini tadi bentuk yang pertama. Setelah huruf mad itu ada huruf yang disukunkan. Bentuk yang kedua ini tiada huruf sukun atau mati setelah huruf mad. Maksudnya setelah huruf mad itu tidak ada huruf lain lagi yang berbaris. Maka bagaimana cara bacanya? Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini contoh untuk alif masih dalam surah Al-Baqarah. Di sini ada panjang alif sebelumnya baris atas. Oke, ada alif sebelumnya baris atas dan setelah alif itu tidak ada lagi huruf. Maksudnya di sini sudah berhenti. Sudah berhenti pada akhir bacaan. Maka bagaimana cara bacanya? Kita baca dari sini. Ma launuha. Ma launuha. Tetap kita panjangkan walaupun di sini sudah berada pada akhir bacaan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, masih dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Di sini ada waw mati sebelumnya baris depan dan berada pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Jadi bagaimana cara bacanya? Mu ini tetap kita panjangkan. Kita baca dari sini. Wa idza azlama alaihim qamu. Tetap kita panjangkan. Contoh yang ketiga atau yang terakhir, ini di sini ada ya mati sebelumnya baris bawah dan di sini ada tanda sola. Tanda sola ini sebenarnya adalah sebaiknya diteruskan. Tapi seandainya kita berhenti di sini, maka ti ini tetap kita panjangkan karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Bagaimana cara bacanya? Kita baca dari sini. Qala wa min dzurriyyati. Dzurriyyati. Tetap kita panjangkan 2 harakat. Jadi itulah tadi cara waqaf pada huruf mad. Apakah huruf mad itu pada akhir ayat atau akhir bacaan? Dan
apakah huruf mat itu ada huruf setelahnya atau tidak? Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, kalau ada saran juga boleh komen di bawah. Terima kasih, jangan lupa share kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.